Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DWP DJPK dan Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DWP DJPPR serta tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro menggelar bakti sosial di Desa Gedung Sari, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jumat pagi. Kedatangan rombongan di balai desa setempat didampingi Kepala Dinas PMD, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan disambut antusias oleh warga. Rombongan langsung melihat kegiatan posyandu dari ibu-ibu PKK serta tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak serta lansia. Tak hanya itu, Ketua DWP DJPK dan DWP DJJPK serta Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro juga berdialog dengan warga. Dalam kegiatan sosial yang dikemas bakti sosial ini, rombongan juga membagikan sebanyak 300 paket donasi. Terdiri dari 160 paket dialokasikan untuk makanan tambahan balita stunting, sementara 140 lainnya dialokasikan untuk lansia. Paket tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Dian Adrianto, dan Ketua DWP DJPK Astrid Luki Afirman kepada balita stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Dian Adianti Adrianto, mengatakan, kegiatan ini digelar dalam upaya mendukung program pemerintah untuk penurunan angka stunting. Angka stunting di Kabupaten Bojonegoro tergolong masih tinggi. Berdasarkan laporan aplikasi SiGizi terpadu elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat, hingga akhir tahun 2023 masih ada sebanyak 1.501 anak balita dinyatakan stunting. Jumlah tersebut setara dengan prevalensi 2,12%. Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya prevalensinya 2,39%. Pelan namun pasti, upaya percepatan penurunan angka stunting yang dilakukan semua pihak-pihak di Bojonegoro membuahkan hasil. Hal ini didukung oleh pemerintah daerah yang membuat layanan posyandu semakin baik dan selaras dengan kebijakan Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan dan revitalisasikan pelayanan kesehatan primer. Tujuannya untuk menguatkan pelayanan posyandu di desa-desa. Dian Adianti Adrianto menambahkan, transformasi pelayanan kesehatan posyandu yang sekarang digalakkan meliputi 5 langkah. Di antaranya, penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan dan penyuluhan, serta validasi dan sinkronisasi hasil pelayanan. Transformasi tersebut dinilai sudah sangat meningkat ditambah dengan adanya kunjungan ke rumah dengan cara jemput bola, memberikan kelas ibu hamil, kelas ibu balita di posyandu. Pencegahan stunting sendiri dapat dicegah dengan memberikan makanan yang sehat kepada balita dan makanan tambahan yang sehat. Penurunan angka prevalensi stunting tidak akan bisa dicapai jika tidak ada kerjasama semua pihak di lintas sektoral. Mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa atau kelurahan harus saling bekerja sama untuk menurunkan stunting dan mencegah terjadinya stunting. Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro juga mengucapkan terima kasih kepada DWP DJPK dan DWP DJPPR yang sudah memberikan sumbangsih serta berbagi kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada tim kesehatan posyandu penggerak PKK yang sudah meluangkan waktu berjuang bersama memberikan pelayanan kesehatan serta upaya penuh dalam menurunkan angka stunting. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu program prioritas pembangunan pemerintah itu adalah penurunan angka prevalensi stunting. Dan Bojonegoro ini sendiri juga seperti kita ketahui mempunyai angka stunting yang bisa dibilang cukup tinggi, yaitu sekitar 1.501 anak balita yang dinyatakan stunting di Kabupaten Bojonegoro di
akhir tahun 2023 Desember kemarin ya, berdasarkan laporan dari aplikasi SDGizi terpadu IPPGBM, Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, atau jumlah 1.501 balita ini setara dengan prevalensi 2,21%. Sebetulnya ini sudah cukup baik ya Ibu Ani ya, karena dilihat dari pertengahan tahun kemarin itu jumlahnya ada penurunan ya, terakhir itu sekitar 1.535 atau setara dengan prevalensinya 2,39%. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali, pelan-pelan tidak apa, tapi yang penting ada penurunan pasti sehingga angka stunting di Bojonegoro berangsur menurun. Sebetulnya stunting itu sendiri kan seperti yang Ibu sudah ketahui bahwa stunting itu terjadi karena adanya kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita akibat kekurangan gizi yang kronis yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. Dari mana menilainya? Menilainya itu dari pada saat masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Dan stunting ini sendiri apabila tidak kita intervensi dengan dini, itu akan mengakibatkan permasalahan yang sangat serius yang akan terjadi pada anak-anak, karena tidak hanya mempengaruhi perkembangan fisik tetapi juga perkembangan kognisinya atau kecerdasannya dapat terganggu karena stunting yang terjadi pada balita. Karena itu kenapa stunting ini menjadi salah satu perhatian pemerintah dan juga pemerintah kabupaten, dan bagaimana caranya kita bisa mengukur stunting atau mencegah anak-anak ini untuk tidak sampai terjadi stunting. Ya disinilah tempatnya ibu-ibu, yaitu di Posyandu. Mungkin ibu-ibu tadi sudah berkeliling sebelumnya melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Posyandu yang ada di sini. Jadi betul-betul bagaimana tim kesehatan yang ada di Posyandu dan juga para kader yang ada di sini betul-betul bekerja keras. Mereka membantu untuk melihat dan membantu mengukur, mencatat, menimbang berat badan anak apakah sesuai dengan umur dari balita yang bersangkutan. Karena apabila pada saat bulan timbang ini diketahui perkembangannya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu biasanya mereka ada buku KIA ya, panduannya itu dilihat apabila tidak sesuai, dan apabila ditunggu sampai 2 kali bulan timbang juga tidak masih belum memenuhi persyaratan, maka harus segera diintervensi dengan menunjuk anak-anak ini ke dokter spesialis. Sementara itu, Ketua DWP DJPK Kemenku, Astrid Luki Afirman menyampaikan kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan. Kali ini kegiatan bakti sosial berkolaborasi antara DWP DJPK, DJPPR, dan tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro. Dalam sambutannya, Astrid Luki Afirman menyampaikan bahwa stunting menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Mengingat pada tahun 2045 mendatang, Indonesia menjadi negara maju serta menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia. Kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari organisasi kami, yaitu dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan. Dan kali ini kegiatan baksos kami merupakan gabungan kolaborasi antara DWP DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan DWP DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Prevalensi stunting secara nasional itu mencapai 21,6%. Sementara itu Jawa Timur sendiri itu menjadi salah satu provinsi dari 12 provinsi yang diprioritaskan untuk mendapatkan program penurunan stunting. Sementara itu lebih spesifik lagi di Kabupaten Bojonegoro sendiri, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bu Dian, pada akhir tahun 2023 terdapat sekitar 1.501 balita stunting. Penurunan stunting ini juga seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bu Dian, itu bukanlah merupakan PR kita bersama,
bukan hanya terletak di pundak pemerintah kabupaten terkait. Untuk itu kami dari DWP Kemenkeu, khususnya dari DWP DJPK dan DWP DJPPR, kami ingin berkontribusi untuk dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ini itu masih jauh dari mencukupi apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bojonegoro untuk menurunkan prevalensi stunting ke tingkat yang serendah-rendahnya. Namun kami harapkan bahwa apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait, khususnya terkait penurunan angka stunting di Bojonegoro. Setelah menggelar bakti sosial, seluruh rombongan mengakhiri kegiatan dengan berkunjung ke tempat pembuatan batik kembang mayang. Di sini, DWP DJPK dan DWP DJPPR serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro melihat cara pembuatan batik mulai dari proses mencetak secara manual menggunakan canting, proses mewarnai, hingga proses perendaman kain batik. Edo Jodi Aldian, Yanto, JTV, Bojonegoro.